Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi bagaimana cara menentukan ukuran desain, kemudian membuat desain dan menyimpannya, ya. Jadi nanti begitu banyaknya ukuran yang sudah disediakan oleh Canva sesuai kebutuhan kita. Misalnya kita ingin membuat desain untuk konten Instagram atau konten YouTube atau konten Facebook atau desain-desain lain ya. Kita cek dulu untuk mengetahui atau menentukan ukuran desain yang dibutuhkan untuk membuat desain. Pertama-tama teman-teman klik tanda plus di tengah ini ya. Klik tanda plus. Kemudian nanti akan tampil ukuran yang sudah ada atau sudah tersedia di aplikasi ini. Ya, jadi sesuaikan dengan kebutuhan, apakah itu untuk reels Instagram, untuk logo, untuk banner, untuk cerita Instagram, apakah teman-teman ingin membuat kartu, selebaran, poster, semuanya ada. Baik dalam bentuk portrait atau tegak ataupun yang landscape atau horizontal ya. Kemudian di sini ada juga size yang sesuai dengan dokumen ya, misalnya A4 vertikal, infografis, sampul majalah, kolase foto dan sebagainya. Banyak sekali ya. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa memasukkan ukuran khusus ya, ada di sini. Kita bisa menentukan ukuran khusus sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi bukan berarti kita dengan menggunakan pixel ini ya, karena size yang ada di Canva ini, template ini, itu biasanya diwakilkan oleh pixel. Tapi kita juga bisa mengubahnya ke dalam sentimeter, tetapi nanti hitungannya lain ya. Dan ini akan kita bahas di materi-materi yang akan datang. Baiklah, sekarang kita lihat ukuran khusus. Apa sih yang dimaksud dengan ukuran khusus ini? Ukuran khusus ini seperti yang saya katakan tadi, jika kita ingin memasukkan size-size tertentu dari pixel-pixel tertentu. Misalnya kita butuh atau ingin menentukan lebarnya, ya lebar kali tingginya sekian pixel, atau bisa juga nanti kalau kita klik ini tampilannya bisa dalam bentuk yang lain ya, sentimeter dan sebagainya. Oke, kita lihat dulu misalnya contohnya seperti ini. Saya menentukan desain ini dengan lebar misalnya 1080 dikali 1920 pixel. Nah, ya di sini biasanya sudah ada template ya. Kita bisa langsung menentukannya dari sini buat desain baru atau langsung ambil dari template ini yang ada di cerita Instagram atau cerita Anda ya, size-nya sama. Jadi teman-teman bisa langsung klik di sini ataupun klik di sini membuat desain baru. Oke, kita anggap kita membuat desain baru, kita klik. Nah, maka akan tampil lembaran kerja atau lembar kerja seperti ini. Ya, ini namanya blank design. Jadi lembar kosong yang belum kita apa-apakan dan ini akan kita masukkan elemen-elemen ya. Bagaimana kita memulai suatu desain. Oke, kita lihat kembali. Seluruh desain yang ditentukan di lembar kerja ini itu biasanya dalam bentuk berwarna putih ya, warnanya itu putih. Nah, background ini background dasar lembar kerja ini bisa kita ubah warnanya dengan mengklik ini. Ya, untuk warna, atau bisa juga kita menggantinya dengan file yang ada di HP kita, misalnya file foto atau file-file yang lain ya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa membuat halaman-halaman. Jadi tidak hanya satu halaman ini. Jadi dengan cara mengeklik yang ini ya, tools yang ada di bawah kanan ini kita klik ya. Maka lembar kerja yang pertama itu bisa diduplikasi atau diduplikat atau di-copy. Ya, jadi kita lihat ini kalau ada pinggiran biru, pinggiran ungu ini berarti itu bisa diduplikasi. Kita klik saja duplikat ini.
Nah, maka itu akan menjadi lembar kerja kedua dan seterusnya. Kita bisa buat banyak ya. Atau bisa juga desain yang ada di halaman 1 itu bisa kita copy ke desain halaman 2 dan nanti akan kita edit ya. Sekarang kita kembali ke desain halaman 1, kita klik ya. Kemudian ini di close, maka akan tampil halaman 1. Sekarang untuk membuat desain kita coba tambah elemen. Misalnya di sini saya akan memasukkan elemen flowers ya atau bunga. Oke, saya masukkan bunga. Kita bisa lihat semua di sini. Mau pilih yang mana? Apakah mau pilih yang free atau yang pro? Silakan. Nah, kemudian ini contohnya ya, kita bisa mengecilkan atau membesarkan atau mengcrop elemen yang masuk ini dengan cara hanya mengecilkan atau memperbesar di sudut-sudutnya ini. Ya, contohnya seperti ini. Oke. Jadi kecil, kemudian kita duplikat misalnya seperti ini, maka dia akan jadi 2 dan ini bisa dibesarkan sesuka hati. Kecil, besar, dan bisa kita tempatkan di mana saja dengan mengklik bagian yang sedang aktif ini. Oke. Kemudian misalnya backgroundnya akan saya ganti, kita klik di sini, kita pilih warnanya sesuai warna yang kita inginkan. Misalnya saya akan pilih warna kuning ya. Atau misalnya kalau terlalu kuning, kita lari ke sini. Ya, kita cari warna yang lebih pucat atau lebih terang lagi, atau mau yang lebih gelap bisa seperti ini. Oke, seperti itu. Kalau sudah di close ya, maka tampilannya akan seperti ini. Teman-teman juga bisa memasukkan yang lainnya. Misalnya saya mau menampilkan misalnya ada anak gadis ya, girl. Oke, kita cari yang grafis ya. Untuk mencari elemen, nanti di sini ada kata kunci. Ini nanti sambil berjalan nanti saya akan berikan beberapa elemen atau kata kunci ya. Ini bisa kita pilih di bagian yang semua ini, atau grafis, atau foto, video, bentuk, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saya ingin mengambil yang ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Kalau dirasa gambar elemen ini terlalu besar, silakan kita perkecil, atau mau dibesarkan lagi silakan diperbesar sesuai dengan lembar kerja dan kebutuhan kita. Oke, seperti itu. Kemudian saya ingin tambahkan misalnya kata-kata ya, kita masukkan bagian teks ini. Kita klik teks. Kemudian kita berikan judul, hurufnya sesuai yang kita pilih, apakah besar atau yang medium atau yang kecil. Misalnya di sini saya ingin menuliskan Assalamualaikum. Oke, tinggal kita besarkan seperti ini. Kemudian kita gerakkan seperti ini ya. Kalau dirasa misalnya hurufnya terlalu besar, kita kembali ke sini ukuran font. Ya, kita klik, kemudian tinggal digeser kursornya. Oke, mau yang sebesar apa? Seperti ini. Oke, teman-teman bisa berkreasi dengan memasukkan elemen-elemen atau foto atau tulisan sesuka hati, nanti bisa dicari. Nah, kemudian bagaimana cara men-save ya atau menyimpan dokumen ini? Untuk menyimpan ini ada 2 pilihan ya. Di sini bisa download atau kita menyimpan dengan ukuran file tertentu. Kita klik saja seperti ini. Oke. Kemudian diunduh. Nah, kemudian di sini ada nanti yang disarankan oleh Canva ya. Kita pilih, jangan lupa klik halaman karena tadi sudah ada 2 halaman yang akan kita unduh, misalnya hanya halaman pertama ya. Maka ini kita klik dulu dan kita centang halaman yang pertama saja. Oke, seperti ini. Sudah siap, semuanya sudah beres, baru kita klik unduh. Oke.
Sementara mengunduh, kita tidak boleh menutup jendelanya supaya desain teman-teman ini selesai sempurna ya. Kemudian ini filenya bisa langsung dibagikan ke beberapa aplikasi ya, sesuai dengan yang kita butuhkan, atau juga bisa dengan close ya. Jadi ini secara otomatis sudah tersimpan di galeri handphone teman-teman. Oke, untuk materi kali ini teman-teman bisa mulai berlatih membuat desain sederhana, kemudian mencari elemen-elemen yang dibutuhkan dan menentukan tulisan kata-kata atau kalimat yang dibutuhkan. Selamat mencoba dan kita akan lanjutkan di sesi yang berikutnya.